Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, M.Biomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya buka dulu nih maskernya nih. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di program Religi Kompas TV, Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Dan sudah hadir bersama saya Intan Erlita yaitu Ustadz Dr. Agus Rahmadi. Assalamualaikum Pak Ustadz, sekaligus dokter kita ini nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Intan. Sehat ya dok? Alhamdulillah Mbak Intan. Alhamdulillah. Mbak Intan sehat juga ya? Alhamdulillah sehat dokter. Tapi enaknya manggil Pak Ustadz ya. Silakan Mbak Intan. Baik, tema kita kali ini adalah wanita perhiasan dunia. Teman hati, kita buka dengan artikel berikut. Wanita di mata Islam. Ajaran Islam telah lama memiliki andil yang begitu besar dalam memuliakan wanita. Sebelum Islam datang, kaum wanita justru dipandang rendah oleh seluruh umat manusia, bahkan jauh dari sifat kemanusiaan. Namun ketika cahaya Islam datang menerangi kegelapan dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, wanita dikembalikan pada posisi yang mulia. Bahkan Al-Quran menggunakan salah satu nama surah yakni An-Nisa atau yang berarti wanita. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa wanita bagaikan madrasah. Bila madrasah itu baik, maka baik pula muridnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita." Masya Allah, sebagai wanita saya merasa terharu baca artikel ini nih Pak Ustadz ya. Karena disebutkan pula bahwa wanita adalah perhiasan dunia gitu ya. Jadi harus dimuliakan juga menurut hadis Rasulullah. Kemudian juga perhiasan dunia ini sebenarnya maknanya bagaimana nih? Untuk makna perhiasan dunia dulu nih Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih Mbak Intan ya. Dan ini bicara wanita ya. Berarti yang lebih paham sebenarnya wanitanya. Jadi ada sebuah hadis ini cukup menarik, hadis riwayat Muslim yang menceritakan tentang perhiasan. Jadi ad-dunya mata, bahwa dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Wanita yang solehah. Jadi ini yang penting ini. Karena ada juga wanita yang tidak solehah, itu kan wanita yang banyak maksiat itu mungkin lebih rendah daripada binatang, ya kan? Nah, wanita yang mulia dan perhiasan sebaik-baiknya di dunia adalah wanita yang solehah. Wanita yang solehah. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Itu perhiasan yang luar biasa. Maka itu kenapa Islam itu menaikkan derajat kaum wanita. Dulu wanita itu dibunuh. Bangsa Arab itu tidak bangga tuh kalau ada anaknya wanita. Bahkan dibunuh wanita. Setiap bayi wanita dibunuh. Pada masa waktu itu. Pada masa itu. Dan akhirnya Rasulullah muncul kan hadir. Dan itu dilarang dalam Islam untuk membunuh wanita. Dan Rasul memuliakan wanita, sangat memuliakan wanita. Bahkan dalam satu hadis bahwa pergaulilah wanita itu dengan cara yang baik. Ya, karena wanita itu diciptakan oleh Allah itu dari tulang rusuk. Tulang rusuknya pria tulang rusuk, dan tulang rusuk itu pasti bengkok. Kalau kita berusaha meluruskannya patah. Jadi nggak bisa keras ya, langsung mau ada pembelaan nih Pak Ustadz. Maka itu jangan diluruskan, sudah biarkan dan pergaulilah wanita itu dengan cara yang baik. Nah, itu juga hadis riwayat Bukhari. Jadi menceritakan tentang begitu luar biasanya wanita dan kita bersikap kepada wanita juga seperti itu. Jadi pergaulilah dengan yang baik, jangan ditindas, jangan diintimidasi, harus dimuliakan. Apalagi kalau sampai ada kekerasan dalam rumah tangga ya. Itu lebih buruk lagi. Itu lebih buruk lagi ya. Tapi Masya Allah berarti Islam itu bagaimana menilai atau memandang wanita gitu ya. Tapi mungkin Pak Ustadz bisa lebih detailkan lagi seperti apa sih menggauli wanita dengan baik, apakah dengan hanya cukup dengan kata-kata yang baik atau bagaimana yang baiknya, terutama bagi suami kali kepada istrinya ya Pak Ustadz ya. Iya, suami kepada istrinya pertama ada kewajiban ya. Kalau suami kepada istri berarti
berarti harus memberikan nafkah. Ya, bukan hanya kata-kata yang baik, tapi juga nafkah yang baik. Nafkah lahir, nafkah batin. Jangan perlakuannya baik, tapi nggak beri nafkah. Itu juga jadi masalah. Atau memberi nafkah saja, tapi juga tidak berperilaku balik kepada istrinya. Jadi ini harus seimbang ini. Ya, berperilaku baik itu bisa diucapkan dengan kata-kata, diucapkan dengan perbuatan, ya kan, kasih sayang kepada istrinya, ya, tidak dengan bahasa-bahasa yang kasar, itu ya, tadi sudah benar disampaikan Mbak Intan, tidak hanya kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Dan sebagai seorang suami adalah imam buat si istri. Jadi kalau mau istrinya baik, suaminya juga harus baik dulu. Kalau pengen istrinya rajin ibadah, suaminya juga harus rajin ibadah. Sepakat, jadi Pak Ustadz. memberi contoh dulu. Jadi bukan hanya bagaimana kita memerintah dengan kata-kata saja ya Pak Ustadz ya, tapi bagaimana mungkin kita bisa memberikan contoh kepada istri kita di rumah. Nah Pak Ustadz, kalau Islam sendiri memandang wanita itu seperti apa Pak Ustadz? Islam itu memandang wanita itu sangat dimuliakan. Bahkan Rasulullah dalam satu hadisnya menegaskan tentang hebatnya seorang wanita, bahkan di dalamnya ibu. Siapa orang yang pertama kali, ini pertama kali nih, yang saya harus hormati, yang saya harus cintai, ibumu. Betul. Itu kan. Yang kedua ibumu, tiga ibumu, baru bapakmu. Ini wanita 3 kali ini. Betul. Bahkan sampai berkatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini berarti kan mulia sekali ini wanita. Dan ini terkait juga dengan bahwa ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya ya? Betul, tadi benar, artikel tadi luar biasa. Kalau madrasah berarti kan ngajarin. Betul, mendidik ya? Kalau ibunya mendidiknya nggak bagus, ya udah anak-anaknya jadi nggak bagus. Nah, maka itu kenapa seorang ibu itu harus benar-benar bisa mendidik anaknya. Karena anak ini bagaimanapun juga titipan dari Allah yang harus kita jaga, harus kita bina. Karena nanti akan ditanyakan ini, kamu gimana ngurus anaknya? Pertanggungjawaban ya? Ya, salah satunya istri nanti ditanya itu. Kalau ngomong pertanggungjawaban, saya suka deg-degan langsung loh Pak Ustadz ini. Karena anak itu amanah sekaligus juga tanggung jawab bagi kita ya. Betul. Baik Pak Ustadz. Nah ini tentunya saling terkait ya, bagaimana suami berperilaku kepada istri, kemudian istri juga berperilaku kepada anaknya, seperti itu ya. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan wanita perhiasan dunia, kita simak artikel berikut ini. Haruskah berhenti minum susu saat sedang diet? Sebagian orang yang sedang menjalani diet atau usaha penurunan berat badan kerap mengurangi konsumsi susu. Namun itu tidak mutlak perlu dilakukan. Tidak ada salahnya loh tetap mengkonsumsi produk susu. Susu memang mengandung lemak jenuh, tetapi juga merupakan sumber kalsium yang penting untuk menjaga tulang dan gigi tetap kuat. Juga protein yang membantu memperbaiki jaringan dan otot yang rusak. Nah, banyak nih wanita ya yang jadi takut minum susu pada saat diet. Tapi ternyata nggak perlu sampai berhenti loh kita konsumsi susunya untuk bisa tetap tampil cantik. Wah, Masya Allah nih kalau soal cantik ya Pak Ustadz ya. Dan masih ada satu artikel lagi, kita akan simak sama-sama yuk teman hati. 6 manfaat kecantikan kulit dan rambut dengan bahan dasar kurma. Buah kurma dikemas dengan sejumlah nutrisi dan protein yang juga menguntungkan untuk kulit dan rambut. Kurma mengandung protein, enzim, dan vitamin C yang membantu menjaga kesehatan kulit dan membuat kulit menjadi lebih kenyal. Antioksidan yang terkandung pada kurma dapat mencegah dan menghentikan garis-garis penuaan yang timbul pada kulit. Sementara kandungan zat besinya bisa meningkatkan pertumbuhan rambut sehingga mencegah masalah rambut rontok. Wanita ini memang disunahkan untuk merawat diri dan berhias agar selalu tampil cantik. Tapi untuk suami ya, bukan saat keluar rumah. Yang sering terjadi justru kebalikannya nih. Kalau mau keluar rumah dandannya cantik, rapi. Tapi kalau di rumah dasteran terus, rambut berantakan, ngomel terus. Nah ini ngomongin diri sendiri nih. Nah ini Pak Ustadz kalau kita bicara ya. Wanita ini kan memang ingin tampil cantik ya Pak Ustadz. Makanya menjaga tubuh, berat badan naik udah mulai gelisah gitu kan. Nah sebenarnya tapi harus bagaimana sih Pak Ustadz? Kita tuh cantik di dalam rumah atau boleh nggak sih kita keluar rumah juga mau tampil cantik gitu loh Pak Ustadz? Baik, jadi tadi bicara tentang merawat diri dulu. Betul. Ini ya. Jadi dalam Al-Quran Allah juga berfirman ya, wala taqtulu anfusakum.
Ya, jadi jangan membunuh dirimu, jangan merusak dirimu. Jadi sebenarnya kita memang harus merawat itu ya, merawat diri. Ya. Merawat diri ini bukan berarti harus berlebihan. Ya, jadi kalau misalnya harus berdandan keluar gitu ya, yang sesuai dengan standar syar'i. Jangan sampai berdandan tapi mengumbar aurat. Yeah. Jadi akan berdampak kepada orang jadi berpikir dan merangsang untuk nafsu muncul. Nah, itu dihindarkan. Selama itu tidak melanggar syar'i, tidak masalah. Ya, jadi harus memakai pakaian yang tidak mengumbar aurat. Nah, lebih bagus lagi berdandan itu untuk suaminya. Di rumah ya. Nah, jangan di rumahnya nggak dandan, di luar dandan. Ini dandan untuk siapa gitu ya? Karena jangan sampai suami melihat kita kok di rumah dasteran doang misalnya gitu ya, walaupun tidak semuanya suami itu tidak senang. Mungkin ada seorang suami yang senang kalau dasteran gitu ya, tapi juga harus tampil yang baik di depan suami. Jangan di depan orang lain dia tampil bagus, depan suami malah nggak tampil bagus. Kita mau ngapain lagi kalau tidak untuk suami kita? Iya, betul. Tapi Pak Ustadz sekarang tuh kan malah banyak yang bilang, mungkin ini semacam anekdot ya, tapi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan bahwa dasar itu baju kebangsaan kalau di rumah ya. Nih para teman-teman di sana yang lagi menyaksikan ini, iya bener. Gimana nih Pak Ustadz? Maksudnya artinya tentu di rumah kan kita juga kepengen tampil baik di depan suami, tapi tentu kita juga kan ingin mengutamakan kenyamanan. Bagaimana ya Pak Ustadz ya untuk mengatur ini? Iya, jadi begini tadi yang saya bilang, tidak semua suami itu tidak senang dengan daster, tidak semua lah. Ya, kalau saya sih senang dengan istri yang dengan daster juga senang gitu kan, karena memang dasarnya sudah senang gitu kan. Jadi tidak harus anti daster juga gitu ya. Jadi yang penting dia harus berpenampilan yang baik gitu ya, sehingga seorang suami itu senang melihat dirinya gitu ya. Jangan sampai malah ngelihat dirinya malah tidak senang. Intinya seperti itu. Malah ini ya, kurang semangat akhirnya suami lihatnya. Baik, malah kalau perlu pakai yang seksi-seksi nggak apa-apa. Iya, depan suami ya Pak Ustadz ya. Nah, ini terkait untuk menarik di depan suami, tentu banyak perempuan yang akhirnya ketika berat badan berlebih melakukan diet. Nah, mungkin satu konsep yang salah kali ya Pak Ustadz ya, kalau kita berkata bahwa diet itu berarti harus menghentikan susu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz juga dokter, jadi saya tanya nih. Jadi sebenarnya susu itu tidak menyebabkan kegemukan selama jumlah kalorinya tercukupi, ya, tidak berlebihan. Ini kuncinya Yang jadi masalah itu minum susunya mungkin kebanyakan sehingga kalorinya kebanyakan, itu jadi masalah. Intinya sih kalori sebenarnya. Intinya mungkin itu ya? Minum susu ngemilnya tambah keju, ngemilnya tambah gaji, nah itu yang bikin gemuk. Akhirnya susu yang disalahin ya. secara natural, secara komposisi bahwa susu itu tidak bikin gemuk. Karena dia mengandung asam lemak yang esensial, bahkan sebagian itu mengandung asam lemak yang tidak jenuh. Jadi malah aman sebenarnya. Malah aman ya. Malah aman buat tubuh gitu ya. Jadi tidak ada alasan bahwa susu itu bikin gemuk. Malah kebutuhan kita akan susu menjadi penting karena ada asupan protein, vitamin, mineral, antioksidan. Ya, buktinya kita bisa besar gini gara-gara disusui oleh ibu kita. Iya benar, ya kan? Manfaatnya luar biasa. Berarti kan ya. Bagus susu. Yang jadi masalah tuh susunya sudah mungkin dimodifikasi, ditambah mungkin dengan pemanis buatan, atau ditambah dengan sesuatu yang buruk gitu kan, sehingga akan berdampak pada buruknya si susu. Padahal secara komposisi susu itu bagus. Ada kalsiumnya tadi untuk tulang. Untuk tulang ya, apalagi wanita kan cenderung terkena osteoporosis ya. Iya, kalau sudah menopause cenderungnya seperti itu, gitu kan. Terus kemudian ada antioksidan tadi, ya kan. Terus vitamin C-nya tadi juga disebutkan. Jadi ternyata penting nih untuk susu. Jadi buat saya sih susu tidak menyebabkan kenaikan berat badan, asal tadi ya tidak dicampurkan dengan kalori yang tinggi. Kira-kira seperti itu Mbak Intan. Jadi kita jangan bilang susunya nih, tetapi pendampingnya apa nih? Jangan-jangan gulanya, jangan-jangan habis minum susu makannya keju gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, ini yang bahaya nih. Tapi tadi juga kurma kita Masya Allah ya manfaatnya ya, bisa untuk mencegah kerontokan gitu. Ini juga manfaat yang sangat luar biasa ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Jadi ditambah lagi kalau misalnya kita mengkombinasi susu dengan kurma tadi ya. Kurma itu kan juga tinggi antioksidan
antioksidannya. Betul. Dia ada polifenol, dia ada beta karotin, dia ada flavonoid, ya kan, itu golongan-golongan antioksidan. Jadi tadi artikel juga menceritakan tentang pentingnya antioksidan. Nah, salah satunya adalah dari kurma itu sendiri, gitu ya. Jadi kurma, susu itu dua makanan yang memang dibutuhkan juga oleh tubuh. Oleh karena itu kalau kita rutin mengkonsumsinya sih insya Allah tidak masalah gitu ya, untuk orang-orang yang diet. Kalau gitu hanya mengurangi makan tanpa olahraga nggak maksimal ya dok ya? Tidak optimal. Jadi dok deh Pak Ustadz. Tapi untuk Pak Ustadznya dokter juga jadi nggak apa-apa ya? Iya, tidak optimal. Iya. Gitu. Jadi memang harus ada, tidak hanya mengurangi makan, tapi juga harus melakukan aktivitas fisik. Karena terjadi pembakaran kan energi, kalori, ini sih kalori. Yang kita mengurangi jumlah kalori di dalam tubuh. Nah, salah satunya dengan membatasi makan dan juga melakukan aktivitas fisik. Baik, tentunya dalam sudut pandang kesehatan seperti tadi ya, bahwa ternyata kita juga harus mengkonsumsi hal-hal yang seimbang juga buat badan kita. Nah, dari segi agamanya bagaimana Pak Ustadz nih, ketika kita menjaga tubuh? Iya, kan Allah juga bilang ya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Perintahnya Allah itu kan konsumsi yang halal dan baik. Halal dan baik. Ini yang penting, baiknya dulu nih. Ya, halal penting, baik juga penting. Tidak semua yang halal itu baik loh. Contohnya rumput tuh halal. Cuman nggak baik buat kita. Gitu betul. Maka itu harus yang baik. Sama halnya dengan makanan itu harus baikkah buat diri kita. Maka itu kenapa diajarkan konsep gizi seimbang. Kebutuhan karbohidrat penting, protein penting, vitamin penting, mineral juga penting. Maka itu aspek keseimbangan ini yang menjadi penting. Baik. Makanan pun juga disesuaikan dengan kondisi kita, umur kita. Nah, pada bayi-bayi itu kan butuh protein yang cukup banyak. Berikanlah protein dalam jumlah yang banyak. Pada usia tua kebutuhan vitamin mineral juga cukup banyak. Berikanlah vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi dalam komposisi yang seimbang. Yang seimbang ya. Jadi intinya adalah kita harus memilah makanan yang halal namun juga baik bagi tubuh kita. Baik, tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Untuk menjaga kesehatan dan kecantikan, kita bisa memanfaatkan kandungan yang ada di dalam buah kurma yang bahkan disunahkan untuk dikonsumsi. Nah, ini nih, saya punya susu steril 7 kurma. Nah, paduan dua bahan terbaik dari alam yaitu susu steril bermanfaat dan kurma pilihan yang berkhasiat dalam kemasan, terlindungi dan penuh nutrisi. Susu steril aja udah bagus ya, apalagi kalau ditambah dengan kurma yang khasiatnya Masya Allah banyak banget. Aku mau coba ya, tapi sebelumnya aku mau buka dulu nih face shield aku. Ya, bismillah. Masya Allah, Alhamdulillah ini enak banget rasanya, gak hambar. Dan saya yakin banget nih anak-anak juga pasti suka minum susu steril 7 kurma ini. Dan ini adalah bagus banget susu kurmanya untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian juga tahu dong di tengah musim yang cuacanya gak menentu seperti ini, kadang panas, kadang hujan. Gak cukup kalau kita cuman harus pakai yang biasa-biasa aja, harus dengan yang double manfaat. Aku pakai face shield lagi nih, biar kita terus menjaga protap kesehatan. Iya, langsung aja pertanyaannya nih Pak Ustadz nih. Dalam Islam apakah ada batasan tertentu bagi seorang wanita untuk berhias diri? Ya, silakan Pak Ustadz untuk menjawab. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang paling penting itu pertama dandan jangan berlebihan. Ya udah pakai macam-macam berlebihan. Semua ditempelin gitu ya Pak Ustadz. Intinya jangan berlebihan. Yang kedua menutup aurat, ini yang penting. Jangan sampai udah berlebihan aurat diumbar. Nah itu kan nanti kan menimbulkan syahwat buat laki-laki dan itu berbahaya. Rugi buat dirinya. Ibarat kalau makanan itu kan makanan yang diumbar tanpa tutup itu kan dihubungi laler, kuman. Tapi kalau dihias, dikemas dengan yang bagus, harganya menjadi lebih mahal. Lebih eksklusif ya. Jadi dua ini yang paling penting. Berhias boleh tetapi jangan berlebihan. Berhias boleh tapi harus mengikuti aturan-aturan dalam agama Islam. Salah satunya adalah menutup aurat. Ini menjadi penting. Jangan sampai kita mengumbar aurat.
Dan ternyata wanita ini memang harus memperhatikan aspek itu. Yeah. Karena memang dia kan fitnah juga, menjadi sumber fitnah. Itu kan, kalau auratnya dia kelihatan, pasti akan menimbulkan syahwat buat laki-laki. Dan akan berdampak buruk juga pada wanita itu sendiri. Tapi sebenarnya dengan wanita bisa menjaga atau menutup aurat ini kan sejatinya dia lagi menghindari dari yang namanya bahaya ya? Betul, menghindari bahaya, aman juga. Dan memang untuk suami. Dia sudah menikah ya harus berbakti kepada suami. Saya tertarik dengan sebuah kisah. Ada seorang istri ketika suaminya datang itu, dia menyediakan dua alat. Yang pertama baskom, yang kedua cambuk. Ketika suaminya datang, apa yang dilakukan oleh si wanita itu? Dia membasuh kaki suaminya. Cambuknya untuk apa? Iya. Ternyata si istri itu bilang, apabila dalam pelayanan saya tidak memuaskan wahai suamiku, cambuklah aku. Masya Allah. Dan itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Jadi itu ketika si Fatimah bertanya pada Rasulullah gitu kan, siapa nih orang yang masuk surga? Yaitu wanita tadi. Jadi wanita itu bisa masuk surga itu salah satunya apa yang paling penting? Dia harus kepada suaminya itu memberikan penghargaan yang luar biasa. Berbakti kepada suaminya. Bahkan ada seorang wanita, seorang ibunya sedang meninggal saja. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh datang kepada si ibunya. Maka dia harus tetap di rumahnya. Tetap harus di rumahnya. Jadi untuk apa dia berhias? Ya untuk suaminya. Berbuat baik kepada suaminya. Dan Allah ridho ya kepada suaminya. Gitu ya. Jadi perbuatan istri akan diridhoi oleh suaminya, maka Allah akan ridho. Maka Allah akan ridho. Kira-kira begitu. Ada yang mengatakan bahwa mau mencari surga tuh bagi istri mudah, berbakti aja sama suami. Benar nggak sih Pak Ustadz? Iya, itu betul. Jadi mau surganya wanita tuh mudah itu sebenarnya. Diucapkan dengan kata-kata mudah Pak Ustadz ya. Ya tadi menghargai suaminya, berbakti kepada suaminya, itu adalah salah satu wanita yang sangat mudah loh masuk surga. Berbakti pada suami, menutup aurat, ya kan, menjalankan kewajiban berpuasa, sholat, itu sudah merupakan suatu hal yang mudah untuk masuk surga. Gak banyak yang macam-macam gitu, dan itu betul, dan itu hadis. Ini hadis ya. Gitu. Jadi artinya kita perempuan ini sebenarnya bukan nggak boleh dandan, boleh ya Pak Ustadz ya, tapi buat suaminya ya kan. Kalau keluar rumah, kalau keluar rumah tetap masih mau sedikit bersolek gitu Pak Ustadz? Tidak masalah, asal tadi menutup aurat dan tidak berlebihan. Konsepnya itu, menutup aurat dan tidak berlebihan. Dan jangan menyebabkan syahwat bagi laki-laki. Ya takutnya kan tujuan kita berdandan itu kan biar untuk merawat diri, dan itu boleh, dan Islam senang dengan sesuatu yang baik, merawat diri. Ya tapi jangan tadi merangsang syahwat pada lawan jenis, dandannya berlebihan sehingga berdampak orang tadi pencuri lihat mungkin gelangnya banyak, perhiasannya berlebihan. Betul. Jadi merangsang kejahatan, itu dihindarkan. Dan menutup aurat, jadi dia aman gitu loh. Tujuannya sebenarnya biar keamanan dia loh. Aman dari syahwat, aman dari penjahat. Baik, mungkin kalau gitu Pak Ustadz bisa memberikan tips dari segi Ustadz juga, dari segi dokter juga gitu, bagaimana baiknya seorang wanita agar kita bisa merawat diri, kemudian kita juga bisa menjadi seorang istri yang baik kepada suami kita, karena kita ingin ridho dari suami juga ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Nah ini yang penting, yang jadi saya garis bawahi, merawat diri itu tidak harus ansih dari berhias. Merawat diri itu juga penting dari aspek nutrisi. Mungkin loh dia berhiasnya bagus tapi nutrisinya nggak bagus, masalah juga. Merawat diri itu tidak harus ansih berhias saja, tetapi juga perhatikan aspek kesehatannya. Dia merawat dirinya bagus tetapi dia penyakitan, masalah juga. Nah, sebagus-bagusnya dia berhias, kalau dia punya penyakit tetap jelek juga. Benar. Jadi perhatikan penyakit, perhatikan nutrisi. Karena kan kecantikan seorang itu juga dihasilkan dari nutrisinya juga. Aspek jiwa penting, aspek nutrisi penting. Jadi merawat diri itu juga harus diperhatikan juga, menjaga kesehatannya, menghindarkan dari penyakit-penyakit supaya dia tampil menjadi bagus ketika dia sehat. Sehat lahir,
dan sehat batin. Tidak hanya merawat. Allah, tidak hanya merawat ya. Jadi sebenarnya kita boleh para wanita untuk merawat diri gitu, tapi tentunya bukan hanya yang tampak luar saja ya Pak Ustadz ya, tapi kita juga harus menjaga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, tentunya adalah makanan-makanan yang halal namun juga baik. Dan yang terpenting adalah ketika kita berhias, niatkan hanya untuk suami, jangan untuk orang-orang di luar sana. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiahnya. Insya Allah ini bermanfaat bukan buat hanya kita yang ada di sini, tapi juga buat semua teman-teman yang ada di rumah sana. Teman hati, tetap jaga kesehatan setiap hari, terutama di masa pandemik ini. Dan Pak Ustadz mungkin ada yang ingin disampaikan sambil nanti menutup perjumpaan kita hari ini. Baik, mungkin saya mengingatkan lagi Mbak Intan bahwa saat ini masa pandemi, maka kita harus memperhatikan aspek kesehatan kita. Jangan sampai kita menjadi sakit. Ya. Salah satunya pandemi saat ini adalah pandemi COVID. Saya ingatkan mungkin buat pemirsa TV itu ya. Jadi tolong perhatikan 3M. Ya, menjaga jarak. Ini kita alhamdulillah sudah menjaga jarak ya, mencuci tangan, dan yang terakhir adalah memakai masker. Itu nanti kita pakai masker nih sebelum berakhir gitu ya, dan alhamdulillah sudah pakai face shield gitu ya. Dan kita tutup acara kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.